bilang adik aja ya, bilang anak nanti jadi tua kita langsung. Adik-adik aja ya, adik-adik semuanya dari banyak tempat di Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Tengah, Jogja, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya sebelum mulai Sahabat Guru Indonesia, saya ini adalah mendengar lagu ini. pidato sambutan Jadi Bapak saya Menteri juga Pendidikan belum pernah mendengar dan lagu ini. Kebudayaan Saya Republik hanya Indonesia, diberitahu bahwa kalimatnya Bapak dipakai, Anies tapi saya ini Baswedan tidak pernah PhD, dengar. Jadi saya juga baru dengar dalam memberikan semangat mencintai Indonesia peserta tanpa belajar syarat. bersama mentor Sebenarnya itu sebuah diskusi 2016 ngobrol dengan Kementerian Pendidikan teman-teman dan para Kebudayaan saudara. Indonesia. Mas Aditya Gumai ini kemudian mencatat pada waktu itu sambutan kecatatan dibuat lalu dijadikan sebuah lagu. Tapi saya rasa dalam konteks ini itu para mentor di sini dan kita semua sebenarnya masuk dalam kategori yang sudah mendapatkan begitu banyak dari Republik. Dan bagian kita sekarang adalah mengembalikan yang sudah kita dapat. Karena itu saya sering merasa kalau ada yang tanya apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia, rasanya bukan kita berikan, rasanya apa yang bisa kita kembalikan untuk Indonesia, bukan kita berikan, karena kita sudah dapat terlalu banyak dari Indonesia. Dan dengan semangat itu juga sebetulnya program ini belajar bersama mentor kita mulai. Teman-teman semua, belajar bersama mentor ini ada dua sebenarnya. Yang satu adalah belajar bersama maestro. Sama, bedanya kalau maestro adalah para seniman, para budayawan. Yang bersama mentor itu teman-teman yang berkarya di luar bidang khusus kesenian dan kebudayaan. Dan saya pribadi termasuk salah satu yang pernah mengalami seperti yang adik-adik rasakan. Mentor itu, saya pernah mengalami baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Yang jangka panjang ini saya pernah mengikuti program pertukaran pelajar 1 tahun dan itu rasa pengalaman yang didapat luar biasa. Tapi juga yang jangka pendek, saya rasa banyak di antara kita yang berinteraksi lalu meraih masukan banyak lewat interaksi yang relatif singkat. Jadi malam hari ini berkumpul, mungkin sudah hadir 10 di sini. Yang pertama sudah disebutkan ya, Mas Billy Bun, kemudian Johan Pinarwan, Bung Edward Suhadi, Mas Gustav Aulia, kemudian Ivo Santosa, Mas Jamil Azaini, Muhammad Asad, Mbak Nila Tanzil, Mbak Tri Mumpuni. Ini Tri Mumpuni satu paket sama Mas Iskandar. Sepaket Mas Iskandar, kemudian Mas Fosim dan Mas Yoris Sebastian. Jadi kita berharap teman-teman yang hari ini menjadi mentor, ini sesuatu yang sebenarnya di dunia pendidikan bukan hal yang baru. Mentoring itu sebenarnya sesuatu yang harusnya kita lakukan lebih intensif. Mentoring, kemudian internship, anak-anak dalam berbagai macam latar belakang itu bekerja bersama, dan dari mentor itu sebenarnya proses pembelajaran itu jauh lebih efektif. Jadi mungkin saya ingin ulang sedikit cerita, barangkali saya pernah ceritakan, tapi buat adik-adik mungkin belum pernah cerita. Jadi begini, saya waktu kami di Jogja dulu, kalau masih kuliah di Jogja, sering ke Jakarta mengunjungi tokoh-tokoh. Sebentar aja kunjungannya, lalu banyak yang kita kunjungi orang sudah senior. Salah satu yang kami kunjungi, banyak sih, tapi salah satu yang kami kunjungi itu namanya Muhammad Natsir. Muhammad Natsir itu bapak kesatuan, bapak integrasi Indonesia, karena waktu itu membuat mosi integrasi. Nah, beliau itu usia waktu kami kuliah itu kira-kira 80-an usianya. Jadi sudah agak senior gitu. Kalau untuk mentor di Nepi kelihatan agak berat. Jadi kita biasa datang beberapa jam terus pulang gitu ya.
Nah, beberapa anak orang-orang muda waktu itu mengingatkan kepada Pak Natsir, Pak, tolong jangan diterima semua anak-anak itu, karena nanti Bapak lelah. Karena datang dari Jogja, buat yang datang sih datang 2 jam, tapi yang datang pulang datang lagi dari Bandung 2 jam, yang dari Bandung pulang datang lagi dari Surabaya 2 jam. Jadi bagi yang datang 2 jam, tapi bagi yang menerima tamu itu berjam-jam, karena datang lagi anak muda lagi, anak muda lagi, anak muda lagi. Jadi beliau diingatkan sama yang lain, Pak, tolong Bapak terima saja yang sudah kami seleksi, jangan diterima semua, yang udah diseleksi aja, udah dipilih, mereka aja yang ditemui. Nah, pada waktu itu Pak Natsir ini sebagai ilustrasi aja, beliau menguasai 7 bahasa dan kuliahnya di dalam negeri. Jadi bukan kuliah di dalam negeri, menguasai 7 bahasa. Kemudian pernah menjadi namanya Ketua Robitoh Alam Islami, Persatuan Umat Islam sedunia. Pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Menteri Pertahanan, pernah macam-macam posisinya. Ini ilustrasi sedikit ketika beliau jauh dulu tahun 50-an, 40-50-an. Nah, lalu yang menarik, jawabannya ketika dibilang, Pak, terima yang diseleksi saja. Dia bilang, jangan, biar siapa saja, anak-anak muda itu biar ketemu saya. Lalu dia cerita, saya itu adalah seorang siswa, kira-kira SMA, kuliah di Bandung, asalnya dari Padang Panjang. Seorang dari Padang Panjang pergi ke Bandung untuk sekolah. Sampai di Bandung dia bersekolah. Satu hari dia naik kereta api dari Bandung ke Gambir, ke Jakarta. Di kereta itu berhenti banyak orang, lalu keretanya berhenti di Jatinegara. Ketika berhenti di Jatinegara, banyak penumpang turun, dan dia tidak turun karena turunnya mau ke Gambir. Lihat ada orang tua di gerbong yang sama, rasanya kenal wajah. Ilustrasi. Jadi begitu keretanya mau bergerak dari Jatinegara, beliau mendatangi bapak tua itu, terus menyapa, Assalamualaikum, apakah Bapak Pak Cokro? Cokro Aminoto? Terus iya, saya Cokro. Lalu duduk, pindah, ngobrol lah Natsir SMA itu dengan Cokro Aminoto. Dari dari Jatinegara sampai di Gambir. Obrolannya simple sekali. Tidak bicara tentang kebangkitan perjuangan. Dari mana nak, belajar apa? Ini kan orang tua sama anak SMA, Dan di situ Natsir itu sedang saya melihat figur yang di dalamnya ada akumulasi pengalaman, pengetahuan, semangat yang luar biasa. Pembicaraan singkat, kalau kita hitung mungkin 20 menit mungkin antara Jatinegara sampai Gambir. Selesai di Gambir mereka turun, salaman, pergi. Dan kata Natsir, sesudah itu saya berubah. Sesudah itu dia menjadi belajar banyak bahasa. Sesudah itu dia menjadi menulis. Sesudah itu dia baca banyak. Sesudah itu dia mengikuti rutenya Cokro Aminoto. Kejadiannya sederhana sekali. Dan Cokro itu adalah orang yang sangat menyengat. Yang tersengat 20 menit saja jadi seperti Natsir. Bayangkan yang kos bersama Cokro Aminoto. Itu kalau pembangkit energi itu PLTN, nuklir gitu. Kira kalau kena itu setrumnya luar biasa besar. Kan ini sekalian. Dan apa yang terjadi? Dua murid ini, yang satu Natsir, yang satu Soekarno, dua-duanya sempat berbeda pandangan agak keras, tapi dua-duanya tersengat oleh figur yang sama. Namanya Cokro. Interaksinya hanya 20 menit, tapi impact-nya panjang sekali. Dan kita sering sekali, saya pribadi pernah mengalami. Saya kuliah di Jogja, datang ke Jakarta, nginep. Waktu itu ada acara, sempat menginap di rumahnya almarhum Nur Kholis Majid. Jadi ketika menginap di rumahnya Cak Nur, saya ingin tahu seperti apa sih orang ini tuh kegiatannya, kesehariannya gitu. Jadi ketika saya bangun pagi-pagi,
Jadi tahu jam 4:04 pagi, Cak Nur itu sudah bangun, sudah bersiap Sahabat untuk Guru sholat subuh. Indonesia, Dan majulah kemudian selesai pendidikan sholat subuh, beliau Indonesia. tadarus sendirian di ruang tengahnya.